Halo para pemirsa subscriber Reflim dari yang tua dan muda, bujangan dan perawan yang menawan dan dermawan. Semoga disehatkan dan dalam lindungan Tuhan. Kembali lagi di Reflim Rekap Film Anim bersama Mimin Tono tentunya, yang akan membawakan rekapan film anim menarik yang mungkin sudah ingin kalian tonton tapi tidak ada waktu. Mungkin juga film anim yang sudah lahir tapi kalian tidak tahu. Dan kali ini kita akan mencoba merekap sebuah anim yang berjudul Svargesmarken yang menceritakan tentang bumi yang didatangi musuh dari bulan yang bernama Beta, yang bermula saat terpecahnya Jerman menjadi dua setelah Perang Dunia II, yaitu Timur dan Barat, membuat penduduk di dua wilayah ini saling bermusuhan. Dan kini, pada tahun 1983, di tengah perang dingin antara Timur dan Barat, mereka harus bertahan hidup dari ancaman alien, di mana hanya bisa dilawan dengan teknologi khusus yang bernama TSF. Dan saat ini di garis depan peperangan melawan Beta yang ada di Jerman Timur, membuat Jerman Timur mengalami posisi yang merugi, membuat Menteri Keamanan Negara Stasi menempatkan sistem pengawasan di seluruh negeri, dan memata-matai seluruh gerak-gerik warga Jerman Timur, membuat warganya harus hidup dalam ketakutan di mana tidak ada satupun yang dapat dipercaya, di mana orang yang dicurigai melawan ataupun menentang Stasi akan dihukum ataupun dibersihkan dari dunia dengan seluruh informasi dihapus beserta nama-namanya. Dan di negara yang dikendalikan oleh Stasi ini terdapat satuan unit bernama Schwarzmarken dengan kode 666 yang dikenal dengan binatang buas, pasukan TSF terbaik Jerman Timur, di mana saat ini diperlihatkan satuan Schwarzmarken yang sedang berperang melawan para Beta yang dipimpin oleh Iristina Bernhard, orang yang dianggap sebagai pahlawan Jerman Timur setelah membunuh pemberontak. Dan di tengah pertempuran ini, salah satu anggota Schwarzmarken yang bernama Annette mengalami PTSD, membuatnya menyerang membabi buta dan harus diawasi. Iristina sendiri menyuruh Inghild mendampinginya dengan pengawasan dari Theodor Eberbach, orang apatis yang sebenarnya sangat membenci militer. Dan selain itu, Theodor sendiri juga tidak menyukai Iristina. Dan dengan tidak ada habisnya Beta yang terus-terusan muncul membuat Annette maju sendirian mengabaikan perintah untuk mundur. Dan benar saja, perbuatannya itu menyebabkan Inghild dan TSF-nya harus hancur untuk melindungi Annette dari serangan dadakan Beta. Dan dengan Vam yang memeriksa keadaan Inghild dan menyimpulkan tak ada harapan hidup, Iristina memilih untuk mengakhiri penderitaannya dan menembak mati Inghild. Tak ada waktu untuk berduka, Schwarzmarken mendapat perintah darurat untuk mengirimkan dua anggotanya membantu salah satu unit TSF di daerah Polandia, Iristina dan Theodor. Di tengah pencarian, Iristina mengatakan kalau Theodor tidak pantas menjadi pilot karena hanya peduli dengan dirinya sendiri, di mana Iristina menyadari kalau sebenarnya Theodor bisa saja membunuh Beta sebelum menyerang Annette, tapi Theodor malah tidak melakukannya, membuat Theodor jengkel dengan mengatakan Iristina adalah mata-mata dari Stasi. Di tengah perdebatan mereka, sebuah sinyal TSF tertangkap membuat mereka pun bergegas. Dan terlihat satu unit TSF yang tergeletak di robohan Beta. Theodor yang membuka kemudi TSF itu diingatkan dengan bayangan adiknya setelah melihat pilot itu, di mana adiknya sendiri kini menghilang setelah dulunya dia dan adiknya ditangkap oleh Stasi. Dengan adanya kemiripan ini, Theodor membawanya ke markas Schwarzmarken ber-BC, meskipun dia adalah pilot dari Jerman Barat. Setelah pilot yang diselamatkan itu sadar, dengan nama Katia Waldheim, dia meminta bergabung ke pasukan Schwarzmarken, memanfaatkan posisi komisaris politik Schwarzmarken, Gretel, yang didukung oleh Iristina, di mana dengan bergabungnya Katia dapat mengisi kursi kosong setelah kehilangan Inghild. Dan dengan alasan permintaan Suaka, Gretel pun menyetujui permintaan itu. Juga karena Theodor yang menyelamatkannya, Theodor harus mengawasinya dan melatihnya. Katia yang memiliki kepercayaan kalau Timur dan Barat harus bersatu untuk melawan Beta, terus berbicara membuat Theodor menariknya ke tempat sepi dan memberitahunya untuk menjaga omongannya, karena di Jerman Timur, Stasi tidak akan membiarkan pemikiran seperti itu ada. Theodor juga mengatakan untuk tidak percaya pada Iristina, di mana Iristina telah membunuh kakaknya sendiri menuruti perintah Stasi dan menjadi pahlawan Jerman Timur. Katia yang diam saja mendengar omongan Theodor pun akhirnya mengatakan tentang alasannya datang ke Jerman Timur, yang mana ingin mencari seorang jenderal bernama Alfred Strachwitz.
Hari berganti di mana Schwarzmarken selesai menjalani latihan untuk operasi ke depannya. Dengan Vam yang sedang menanyai pendapat Katia tentang TSF milik Schwarzmarken, pasukan stasi datang ke markas, buah hasil dari permintaan suaka dari Katia. Dengan perwakilan stasi, Heinz Axmann, orang yang dulu menyiksa Theodor, dan Patrick Sprehme, teman satu angkatan dari Irisdina, yang mencoba membawa Katia bersama mereka. Dalam kondisi seperti ini, Katia menyela dan mengatakan pendapatnya tentang penyatuan timur dan barat, membuat Sylvia yang mendengarnya marah dan memukulinya. Tapi dengan Irisdina yang terus melindungi Katia, Axmann mengungkap fakta tentang Irisdina yang telah membunuh kakaknya sendiri sebelum akhirnya pergi, menambah keraguan Theodor terhadap Irisdina. Setelah berpisah dengan yang lain, Irisdina mengatakan betapa berbahayanya Beatrix yang memiliki ambisi untuk memimpin seluruh dunia di bawah satu pemerintahan, yaitu Stasi. Di tempat lain di daerah Zdenik sedang diadakan rapat, di mana PBB dan pemerintah Soviet telah memberi peringatan kalau adanya pergerakan dari beta di daerah Polandia yang diperkirakan akan tiba di Jerman Timur 2 hari lagi. Dan dengan benteng yang mengalami kerusakan parah serta kurangnya persiapan dan personil dari pasukan TSF, Hannibal sebagai mayor Schwarzmarken keberatan dengan strategi yang diusulkan di mana harus melawan 30.000 pasukan beta. Tapi Axmann memotong dan mengatakan akan memberi bala bantuan dengan pasukan Stasi. Walaupun biasanya itu tidak mungkin, hal itu tetap memberikan sedikit nafas untuk pasukan TSF. Kembali di Berbese, Hannibal yang akan ikut pertempuran melawan beta di mana keselamatannya tidak terjamin memberitahukan Marey password untuk membuka komputernya, kalau saja Hannibal tidak kembali. Sementara Theodor kini membantu Katia mencari informasi tentang Alfred Strachwitz, di mana sayangnya semua informasi tentangnya telah dihapus oleh Stasi dan menghilang sepenuhnya, sama seperti yang terjadi pada ayah Theodor, yang hanya menyisakan fakta kalau Alfred Strachwitz adalah pahlawan dari Jerman Timur pada perang melawan beta di Ukraina. Dengan hasil ini, Theodor menanyakan pada Katia tentang apa tujuannya mencari informasi tentang Alfred, dan menyuruhnya untuk berhenti mencari tahu tentangnya untuk menghindari Stasi. Tapi Katia menolak dan mengungkap fakta di mana Alfred adalah ayah kandungnya yang telah mengirimnya ke barat, dan dari ayahnya juga ideologi Katia untuk mempersatukan Jerman ada. Dan perdebatan berakhir dengan adanya beta yang muncul. Dan seluruh unit pun bersiap meluncur, bersama dengan unit Hannibal untuk menghalau para beta di daerah Polandia yang telah dirundingkan tempo hari. Dengan beta yang begitu banyaknya berkisar 30.000, amunisi pun perlahan menipis, tapi bantuan yang dijanjikan Axmann sama sekali tak kunjung datang, di mana Patrick yang merupakan komandan unit Stasi hanya duduk menikmati kopi. Di tengah keputusasaan ini, beta dengan tipe yang lebih besar muncul membuat Hannibal dan unitnya memilih untuk mengalihkan perhatiannya dan menyuruh yang lain untuk mundur. Tapi Irisdina mengabaikan itu dan memilih untuk menyusul Hannibal. Tak cukup di situ, meski sudah repot, Schwarzmarken diminta markas pusat untuk mengirimkan 2 personilnya untuk membantu benteng yang saat ini dikepung para beta, yang mana anehnya, 2 orang ini haruslah Vam dan juga Katia. Meski unit Irisdina yang terus maju sekuat tenaga menyusul Hannibal, sayangnya mereka terlambat di mana seluruh unit Hannibal sendiri telah dihabisi semua. Di sisi lain, Vam dan Katia yang membantu melindungi benteng, TSF milik Vam harus hancur ketika mencoba melindungi Katia dari beta yang menyerang titik buta Katia, membuat mereka berdua terkena serangan yang cukup parah. Kabar itu pun sampai di markas Berbese, tapi dengan tidak adanya perintah diturunkan untuk menyelamatkan mereka, membuat Irisdina untuk saat ini memilih untuk memprioritaskan pemasukan amunisi TSF Schwarzmarken. Tapi dengan kemiripan Katia dengan adiknya membuat Theodor dihantui dengan kenangan masa lalunya. Sedangkan Marey dan Gretel mendapat laporan kalau secara kebetulan TSF Stasi mengalami masalah, membuat mereka tidak bisa mengirimkan bantuan, yang mana hal itu disimpulkan sebagai alasan saja oleh Gretel dan beranggapan kalau Stasi memang sengaja ingin melenyapkan Hannibal dan memisahkan Katia dengan unit Schwarzmarken yang lain.
Gretel yang penasaran dengan alasan Stasi yang sangat terobsesi dengan Katia membuatnya memilih untuk bertanya pada Theodor. Tapi Gretel yang menanyakan apa yang disembunyikan Irisdina dan Theodor membuat Theodor balik bertanya kebenaran tentang Irisdina. Theodor yang mendengar jawaban Gretel terkejut setelah mendengar nama Alfred Strachwitz memiliki hubungan yang menimpa Irisdina, di mana Irisdina sendiri diminta oleh kakaknya sendiri untuk membunuhnya, supaya diperbolehkan hidup oleh Stasi dan dapat meneruskan ideologi kakaknya yang telah gagal di tangan Stasi. Dengan itu semua, Theodor pun menemui Irisdina dan menceritakan semua yang telah diketahuinya, termasuk masa lalunya sendiri yang mana pernah menjual keluarganya untuk bisa bertahan hidup, yang membuatnya menyesal dan muak terus-terusan melarikan diri dari Stasi. Di mana nyatanya selama ini Irisdina diam-diam telah mengawasi Theodor dan terus menunggunya sampai dirinya merubah pikiran untuk melawan Stasi. Membuat mereka memilih untuk menyelamatkan Katia. Dan dengan memanfaatkan kondisi medan dan terputusnya komunikasi dengan pusat yang mana jika komunikasi terputus apapun boleh dilakukan selama misi terpenuhi pun membuat Irisdina memanfaatkannya untuk mengirimkan Theodor dan Annette menuju benteng di mana Vam dan Katia berada. Sedangkan di posisi Katia, benteng telah dijebol oleh Beta, membuat semua pasukan yang ada tak berkutik dan sesaat sebelum Beta menyerang Katia, Theodor dan Annette tiba menjemput Katia dan Vam. Sebelum akhirnya benteng diledakkan membunuh para Beta yang terjebak di dalamnya. Dan dengan memanfaatkan status Katia yang merupakan anak Alfred dan mengerti keadaan Jerman Barat, Irisdina berencana membuat dirinya sebagai jembatan untuk menyatukan Timur dan Barat. Sedangkan Marey sesuai dengan wasiat Hannibal untuk membuka komputernya jika sesuatu menimpa dirinya, kini dia pun mengetahui apa yang disembunyikan Hannibal. Tapi sayangnya komputer itu sudah diretas dan diawasi oleh Stasi. Hari berganti dan Irisdina yang mengumpulkan semua unitnya menginformasikan tentang adanya pilot baru yang bergabung ke Schwarzmarken, yang mana membuat Theodor sangat terkejut di mana pilot baru itu adalah Lise Hohenstein, adik Theodor yang hilang dibawa oleh Stasi, dan diperlihatkan sedikit kilas balik masa kecil Theodor yang diadopsi oleh keluarga jauh ibunya. Dengan ketegangan Schwarzmarken dan Stasi saat ini membuat Gretel dan Irisdina mencurigai Lise sebagai mata-mata Stasi, mengingat begitu mendadaknya Lise bergabung, yang sepertinya mengincar Theodor untuk bergabung ke pihak Stasi. Tapi dengan dibutuhkannya pilot tambahan, Irisdina ingin mengawasi Lise terlebih dahulu dan menyuruh Theodor untuk mencari tahu tujuannya. Tiba hari dilakukannya latihan, tapi tak seperti biasanya mereka terbang sangat jauh hingga dikejutkan dengan adanya pasukan dari negara lain yang merupakan anggota PBB, di mana mereka akan melakukan operasi untuk mengambil alih kembali markas yang dikuasai Beta di Polandia yang dinamakan Operasi Neptune. Schwarzmarken yang dibagi dua regu membuat Walter mewanti-wanti Theodor untuk melakukan tugasnya sembari mengawasi Lise. Dan tiba saatnya operasi dimulai. Theodor melindungi Gretel dan memberi arahan pada Katia dan Lise. Tapi sesaat Lise menghilang, membuat Katia hampir saja dihancurkan Beta dan tiba-tiba muncul di waktu yang tepat. Dan setelah berhasil menghabisi Beta yang ada, Irisdina memerintahkan semua unit untuk beristirahat meski ada tekanan untuk lebih cepat dari Barat, dan tak peduli dengan itu. Tapi tiba-tiba hanya dengan 8 orang mereka harus dihadapkan dengan 10.000 Beta yang mendadak muncul entah dari mana. Sedangkan di kapal Jerman Timur, Mayor memerintahkan untuk melakukan pengeboman tanpa memperdulikan posisi unit Schwarzmarken. Dan di saat pasukan Schwarzmarken sedang mencoba menghambat Beta, Jerman Barat tiba bersiap menembakkan artileri tanpa memperdulikan pasukan Schwarzmarken yang dekat dengan para Beta. Sebelum akhirnya tiba TSF Jerman Barat yang berusaha mengalihkan perhatian para Beta, memberi celah Schwarzmarken untuk pergi menjauh dari tugas yang seharusnya milik mereka, dan tentu saja memberikan tamparan untuk politik Jerman Timur dengan perang dingin yang berlangsung dengan Jerman Barat. Hari pertama operasi selesai,
Dan Theodor, Katia, Lise, dan Annette didatangi oleh pilot barat untuk meminta maaf setelah membuat salah satu dari mereka hampir mati saat menyelamatkan Schwarzmarken. Tapi Annette menolak mengingat apa yang barat lakukan dengan menembakkan artileri tanpa memperdulikan unit Schwarzmarken, membuat Annette dan Kirke dari barat berkelahi sebelum akhirnya dipisahkan oleh mayor dari Jerman Barat. Dan berlanjut dengan pemberian arahan untuk operasi besok, di mana Jerman Timur harus menjadi umpan, sedangkan Jerman Barat dan yang lain menyerang dari jarak jauh, dengan Barat yang kurang perlengkapan untuk serangan jarak dekat dan ingin berada di posisi dengan peluang keselamatan yang lebih tinggi. Hari berganti dan sesuai dengan yang diarahkan, Beta pun berhasil dihabisi sekejap mata. Tapi hal yang tak terduga kembali terjadi, di mana Beta muncul di luar area dari pengapungan, membuat unit yang tidak memiliki persiapan jarak dekat kewalahan. Dengan Irisdina yang memimpin, Schwarzmarken berniat menyelamatkan mereka sesuai dengan perintah PBB, meski beberapa tekanan dari pimpinan Jerman Timur pada Gretel sebagai komisaris politik untuk menolak perintah itu. Tapi Theodor menyela dan mengingatkan Gretel untuk alasan apa Schwarzmarken ada, dan dengan alasan menyelamatkan teman dalam perang pun dapat menjadi propaganda yang bagus untuk politik Jerman Timur, membuat Gretel memilih untuk menyelamatkan unit yang diserang. Dan seperti yang diharapkan dengan bantuan dari pasukan Amerika, Beta kelas laser pun dengan cepat dihabisi. Tapi mereka semua harus dikejutkan dengan munculnya Beta kelas tank dari balik tebalnya kabut, membuat Amerika kewalahan. Dan Irisdina dan Theodor pun berniat membantu, tapi secara mendadak Beta yang melompat ke arah Theodor mengalihkan perhatiannya dari kelas tank, membuat Irisdina jatuh setelah melindungi Theodor. Hal itu memicu kemarahan Theodor dan menyerang membabi buta menghabisi para Beta, bahkan setelah tangan kiri TSF-nya putus dan hanya pisau yang tersisa sebagai senjata, sampai membuatnya kehilangan kesadaran dan dijuluki pahlawan perang Neptune oleh pasukan Jerman Barat dan Amerika yang datang membantunya mundur. Dan hubungan antara unit SF pun kini membaik. Dengan berakhirnya operasi Neptune, Schwarzmarken pun kembali dan berpisah dengan pasukan yang lain. Sedangkan di tempat lain, Mare yang telah ditangkap Stasi berakhir dibunuh setelah menceritakan semua yang dia tahu. Dan Theodor yang ditanyai pendapat tentang Lise masih bersikeras, Lise bukan anjing Stasi. Dengan kondisi tidak menentu ada laporan bahwa Beta sebanyak 100.000 kini mengarah ke Jerman Timur. Di samping itu, beberapa pejabat dari tentara kini ditahan oleh Stasi dengan tuduhan keterlibatan untuk bersiap dalam kudeta yang di dalamnya Mare juga terlihat. Membuat komandan militer panik, dengan kemungkinan terburuk militer akan diambil alih Stasi dan Schwarzmarken pun akan dibubarkan. Dan tak lama kemudian, Axmann tiba di kapal Schwarzmarken bersama dengan unit TSF Stasi, yang datang untuk menahan Irisdina setelah sempat menolak perintah saat operasi Neptune berlangsung. Selain itu, Axmann juga mengatakan kalau Lise adalah mata-mata Stasi sesuai dengan kecurigaan anggota Schwarzmarken yang lain. Tapi Theodor tetap tidak mempercayai itu, hingga pertanyaan Axmann membuat Theodor terganggu, mengingatkan pada kejadian Irisdina. Dan Axmann pun pergi bersama dengan Irisdina yang akan ditahan. Tak lama berselang, Irisdina kembali di mana nyatanya Axmann ingin mengajak Irisdina dan Schwarzmarken berperang di kubunya, di mana di dalam Stasi kini terbagi menjadi dua kubu, yang mana kubu pertama adalah Menteri Stasi Jenderal Erich Schmidt dan Patrix yang mana berkeinginan untuk semakin dekat dengan Uni Soviet. Sedangkan kubu kedua adalah Axmann yang ingin melepaskan Jerman dari pengaruh Uni Soviet untuk menegakkan kedaulatan Jerman. Jika peperangan benar-benar terjadi, maka warga sipil lah yang akan menjadi korban. Dan untuk menghentikan itu, Irisdina mengirim Gretel dan Theodor ke markas Menteri Pertahanan di Berlin untuk meminta supaya Schwarzmarken bisa menjadi skuadron instruksi dan menaikkan kualitas militer dan mencegah Stasi melakukan kudeta.
Setelah keluar dari markas Menteri Pertahanan, Theodor dan Gretel diikuti oleh seseorang, di mana itu adalah Jenderal Perang Barat Franz Heim, yang menawarkan kerjasama untuk melawan Stasi, di mana Stasi akan memulai kudeta bersamaan dengan datangnya para beta, memanfaatkan fakta kalau militer ada di garis depan dan Stasi berniat mengambil alih partai. Sedangkan dengan munculnya pergerakan beta di Polandia, membuat Gretel menyuruh Theodor untuk kembali dan menyerahkan urusan yang ada di Berlin padanya. Sedangkan di Berbese, Lise mengembalikan liontin milik Katia yang katanya jatuh, di mana Lise sendiri telah membuka dan melihat isi liontin itu. Ditambah lagi, Lise meminta Katia untuk memberitahukan rencana Irisdina dan Theodor yang melibatkan dirinya, sebelum akhirnya Theodor tiba kembali. Saat Lise sedang menemui Theodor, kini Sylvia dan yang lain berniat menangkap Lise setelah Katia menceritakan apa yang dibicarakan Lise padanya. Tapi Theodor yang naif terus saja membela Lise dan berlari mengikutinya. Theodor pun mengikuti Lise yang kembali ke kamarnya, di mana kamar Lise begitu gelap tanpa ada cahaya, membuat Theodor berinisiatif masuk, dan dikejutkan oleh Lise yang sudah tidak berpakaian memeluknya. Dan untuk menenangkan Lise, Theodor dan Lise pun menanam ubi bersama. Hari berganti dan kini lebih dari sebelumnya Schwarzmarken harus dihadapkan dengan 200.000 beta. Tak hanya itu, di antara ribuan beta yang ada terdapat jenis beta laser yang baru di mana tembakannya sendiri bisa menghancurkan bukit dari jarak yang sangat jauh. Sedangkan di sisi lain, Stasi memulai operasi kudetanya dengan menyerang para partai. Sementara Schwarzmarken yang menghadapi beta laser tipe berat dibuat kesulitan dengan kerasnya kulit beta, membuat Theodor yang tidak kuat menyerangnya sendiri harus dibantu Irisdina, yang menyebabkan Irisdina terluka cukup parah. Dengan serangan pertama ini yang membuat Irisdina terluka, Lise mengajak Theodor untuk kabur dan meminta Suaka ke Jerman Barat. Tapi Theodor menolak dan memilih untuk terus bertarung bersama Irisdina, apapun yang terjadi. Untuk serangan kedua ini, Theodor meminta untuk perubahan formasi untuk menempatkan Irisdina di posisi yang aman dan berdebat dengan Irisdina, di mana Theodor didukung oleh anggota yang lain. Dan dengan kekompakan dan bantuan misil tentara pun misi selesai dengan sukses. Setelah mereka kembali ke markas, Theodor yang sedang seperti akan mengungkapkan rasa pada Irisdina, tiba-tiba serangan dari Stasi tiba, membuat seluruh anggota berlari menuju TSF. Tapi seperti yang dicurigai, Lise menodongkan pistol pada Irisdina, sedangkan yang lain tertangkap dan hanya Theodor dan Katia yang berhasil masuk ke TSF. Tapi sesuai dengan perintah dan permintaan Irisdina, Theodor dengan berat hati pergi bersama dengan Katia. Sedangkan di sisi lain, Schmidt kini telah diangkat menjadi kanselir, kepala pemerintahan federal. Sementara Beatrix yang mengambil alih Berbese kini berhasil menangkap Irisdina untuk mencegah fraksi revolusi menggerakkan massa memanfaatkan nama pahlawan Jerman Timur. Dan Beatrix memerintahkan Lise untuk menginterogasi para anggota Schwarzmarken yang tertangkap. Sementara Theodor yang kehilangan Irisdina kini terlihat sama sekali tak ada semangat hidup bersamaan dengan pengejaran para Stasi. Dengan Theodor dan Katia yang hampir tertangkap, Gretel datang menolong dengan bantuan dari fraksi revolusi. Dan setelah Gretel mendengar apa yang terjadi pada Schwarzmarken, berencana untuk berunding dengan Jenderal Pasukan Barat Franz Heim dan berniat merebut kembali markas Berbese untuk membebaskan Irisdina. Tapi Franz menolak karena tanpa adanya Irisdina yang merupakan pahlawan dan komando pasukan unit terkuat, maka mereka tidak akan bisa menggerakkan massa yang cukup untuk melawan Stasi. Sesaat sebelum Franz pergi, Katia mengatakan kalau cahaya terakhir masih ada, mengingatkan Theodor dengan sosok Irisdina,
di mana Katia menawarkan dirinya sendiri untuk menggantikan posisi Irisdina, memanfaatkan reputasi ayahnya, di mana nama asli Katia adalah Ursula Strawitz, dan dengan Theodor yang mencoba meyakinkan Franz pun setuju dengan rencana ini. Sementara di Berbese, Beatrix dan unitnya mendapat tugas untuk membantu garis depan melawan Beta, menyisakan Lise dan beberapa orang untuk menjaga tahanan. Sedangkan di tempat Franz yang sedang menyiapkan strategi untuk menyelamatkan Irisdina, secara tak terduga mendapat panggilan dari Axmann, di mana Axmann menawarkan bantuan untuk menyelamatkan Irisdina dan melawan Stasi dengan syarat kalau mereka minta data milik Stasi yang berisikan rahasia dari para pejabat dan pemerintah, di mana tidak hanya Jerman Timur, tapi juga berisikan data pemerintahan Eropa. Tapi tetap saja, hal ini sangat beresiko bagi fraksi revolusi, membuat Theodor ingin Axmann juga mempertaruhkan nyawanya dengan menjadi umpan bagi Stasi. Dan benar saja, Lise yang diberitahu keberadaan Axmann langsung bergegas untuk menangkapnya, yang mana tentu saja itu jebakan untuk mengulur waktu selagi Theodor melepaskan tahanan dan mencari Irisdina. Setelah Theodor berhasil melepaskan tahanan, Theodor meminta maaf dengan semua yang terjadi dan segera bergegas mencari Irisdina. Tapi meski Theodor mencari di seluruh ruangan, Irisdina tetap saja tak bisa ditemukan. Hingga kehabisan waktu, dan tak lama kemudian Lise tiba dengan membawa kemudi TSF dengan Gretel di dalamnya. Lise di sini meminta Theodor untuk tinggal bersamanya dengan menceritakan kehidupannya di Stasi yang bahkan rela ngelon untuk naik jabatan dan menemui kakaknya Theodor. Tapi Theodor tetap teguh dan menanyakan keberadaan Irisdina, membuat Lise marah dan menyerang Theodor, dan membuatnya terpojok hingga Vam menembakkan basoka untuk menghentikan Lise. Tapi tragis, Lise menembaki Vam dengan TSF tanpa ampun. Membuat Theodor begitu marah dan memilih mundur membawa Gretel dengan kedatangan Beatrix dan pasukannya. Dan dengan kejadian ini, Theodor bersumpah untuk membunuh Lise dengan kedua tangannya. Sementara di Jerman Barat, Kirke mendapat perintah dari mayornya untuk pergi ke Jerman Timur dan mengumpulkan informasi untuk meyakinkan pemerintah Jerman Barat untuk menggabungkan Timur dan Barat, membantu Schwarzesmarken yang pernah berjuang bersama dalam memerangi Beta. Theodor mengusulkan untuk memanfaatkan pertemuan yang akan dilakukan dengan Kirke untuk mengurangi jumlah TSF di pihak Stasi, dengan sengaja membocorkan tempat pertemuan dan memancing pasukan TSF Stasi dengan menjebak dan menyergap mereka. Lalu sesuai yang sudah direncanakan, Stasi yang terpancing kini ditembaki dengan basoka memanfaatkan titik buta TSF dan struktur bangunan. Tak lama Schwarzesmarken tiba membantu penyergapan, dan satu persatu TSF Stasi hancur, sedangkan Lise kini berhadapan dengan Theodor yang memancingnya menjauh dari bangunan, di mana dengan jebakan yang sudah disiapkan Theodor membuat TSF Lise tak bisa melihat sekitar, disusul dengan pukulan telak Theodor. Theodor pun membuka kendali Lise untuk mengucapkan salam perpisahan dan menembak Lise dengan tangannya sendiri sesaat setelah Lise mengatakan sesuatu. Beralih di sisi Beatrix yang sedang melawan Beta, Beatrix kini mendapat perintah untuk menyerang posko fraksi revolusi dan pergi meninggalkan garis depan. Sedangkan Theodor yang masih terpukul dengan kematian keluarga satu-satunya masih menangis, dan setelah itu Theodor mengatakan apa yang dikatakan Lise, yang mana merupakan tempat Irisdina ditahan, Berlin. Dengan itu, Franz memutuskan untuk mengirim seluruh pasukan TSF menuju Berlin, terkecuali Walter dan Sylvia yang terluka. Tak berselang lama, TSF pasukan Stasi sudah berada di depan mereka,
yang langsung ditembaki menggunakan tank yang bersembunyi dan melumpuhkan beberapa unit. Tapi tanpa jeda, pasukan Beatrix telah tiba menghadang mereka. Ditambah dengan perbedaan teknologi, membuat Schwarzesmarken kesulitan juga dengan gesitnya Beatrix, mengurangi TSF dari fraksi revolusi dengan cepat. Dan TSF Stasi langsung menuju pos komando di mana Franz berada, di mana sialnya TSF fraksi revolusi tak cukup cepat untuk mengejar, mengakibatkan hancurnya posko komando. Sesaat sebelum Stasi turun dari TSF, Walter dan Sylvia yang sudah bersiap di dalam TSF langsung menembaki mereka, yang syukurnya TSF Stasi tak memiliki cukup bahan bakar untuk pertempuran, membuat mereka harus mundur dari pertempuran, dan lagi beruntungnya, Franz masih hidup. Di tempat lain, Gretel yang jatuh ketika bertempur melawan Stasi, kini dia bertemu dengan Axmann, dan pergi menuju tempat di mana Stasi menyimpan dokumen rahasia yang diinginkan Axmann sejak awal, dan berniat meledakkannya setelah menyalin informasi penting pada kepingan kaset. Sedangkan Beatrix yang menemui Smith mempertanyakan kesetiaannya pada Jerman, di mana aslinya identitas Smith adalah Grigory Andropov, yang merupakan anggota dari KGB, Badan Intelijen Unit Soviet, yang memanfaatkan Jerman Timur untuk mengalihkan perhatian Beta dan sebagai alat untuk melindungi Uni Soviet. Dan Smith pun berakhir mati di anak buahnya sendiri yang membelot pada Beatrix. Di waktu yang sama, Axmann yang ditolak setelah mengajak Gretel bergabung di pihaknya, menodongkan pistol pada Gretel sebelum akhirnya para fraksi revolusi tiba, yang mana mendengar isi obrolan Gretel dan Axmann melalui alat komunikasi yang dipakai Gretel. Sayangnya, saat Gretel menodongkan pistol pada Axmann, bawahan Axmann lebih dulu menembak Gretel. Di tempat lain, pasukan Schwarzesmarken kini mendapat TSF baru yang telah dimodifikasi untuk menghadapi TSF jenis baru yang digunakan Stasi, dan alih komando dipercayakan kepada Theodor. Beralih di stasiun penyiaran, Katia kini bertujuan menyiarkan propaganda untuk menggerakkan massa melawan kekangan Stasi, yang bersamaan dengan pertempuran Schwarzesmarken melawan pasukan Beatrix. Dan dengan propaganda ini, masyarakat perlahan berkumpul turun ke jalanan untuk melawan dan berjuang membebaskan Jerman Timur dari Stasi. Pertarungan sengit melawan Beatrix terjadi yang mengakibatkan gugurnya Walter dan Sylvia, menyisakan Theodor dan Annette di medan tempur ini. Sementara Annette kini akan membebaskan Irisdina. Theodor akan berhadapan 1 lawan 1 dengan Beatrix. Dan bersama dengan itu, Axmann yang berhasil lolos dari kejaran fraksi revolusi kini membawa Irisdina ikut bersamanya. Lalu dengan info dari salah satu fraksi revolusi, Annette menyusul Irisdina yang pergi bersama Axmann. Axmann di sini ingin memanfaatkan Irisdina untuk mengendalikan massa dan patuh padanya, di mana faktanya Irisdina mengetahui kalau Axmann berniat menjual negaranya sendiri kepada Amerika setelah berhubungan dengan CIA. Axmann pun terkejut mendengar hal itu, bersamaan dengan munculnya pasukan fraksi revolusi yang telah mengepungnya, dan perkelahian pun tak terhindar. Juga dengan Annette yang tiba melemparkan pistol pada Irisdina, membuat Axmann dan Irisdina beradu tembak. Di sisi lain, meski dengan susah payah, Theodor berhasil mengalahkan Beatrix, diikuti dengan laporan kalau benteng terakhir Jerman Timur telah ditembus oleh para Beta, dan meminta para warga untuk mengevakuasi secepatnya, hingga terdengar komunikasi dari TSF Jerman Barat yang dalam perjalanan menuju benteng untuk membantu, memberi sedikit rasa lega bagi Theodor dan yang lain dengan berakhirnya era Stasi. Tapi kabar buruk masih mengikuti. Meski Axmann telah tertembak dan mati, tapi Irisdina yang tertembak ini telah kehilangan banyak darah, membuat Theodor bergegas ke tempatnya. Sesampainya, Irisdina meminta Theodor untuk menemaninya melihat kota Berlin bersamanya. Irisdina menceritakan semua penyesalannya kepada Theodor, yang terus membuatnya merasa bersalah, hingga kata-kata Theodor memberinya ketenangan, dan berlanjut membicarakan tentang masa depan, dan apa yang ingin mereka lakukan. Dengan akhirnya, Irisdina pun harus menghembuskan nafas terakhirnya. Irisdina.
俺はあんたが好きだった。誰よりも幸せになってほしかった。振り向いてくれなくてもいい。ただそれでも俺は君を守りたい。そう思ったんだ。 Dan cerita pun berakhir dengan bubarnya Stasi dan perbaikannya Jerman Timur dan Barat. これからこの国がどうなるのか。どれだけの深い闇に包まれている。 Mungkin udah tradisi kalau romans di Animeka itu tidak akan pernah bersatu. Terima kasih buat kalian yang nonton sampai akhir. Jangan lupa klik tombol subscribe dan sampai jumpa di video yang baru.